Pak Wagub yang saya banggakan, cintai, Pak Bupati, dan segenap pejabat TNI dan kepolisian yang sempat hadir, rekan-rekan para camat hadir di sini. Aku bekas camat loh. Teman-teman lurah dan kepala desa, aku bekas kepala desa 1 tahun 6 bulan. Saya pernah lurah 9 bulan. Jadi, ibu bapak sekalian, maaf saya tidak sebut lagi satu persatu. Hadirin sekalian, kenapa kita hadir di sini adalah tidak lain mau melihat besok harus bisa lebih baik dari yang kemarin. Setuju? Setuju. Ya, nggak boleh besok itu lebih jelek dari apa yang telah kita capai hari ini. Dan besok itu sesuatu yang pasti karena kita berada dalam tanah yang subur seperti ini. Jangan pernah ada mengatakan NTT tanahnya tidak subur. Tidak ada lagi. Dan tanah ini di mana saja sama. Tergantung seperti apa kita memanagenya dan mau mengolahnya. Tuhan kita satu. Di Afrika tanahnya lebih parah kan. Di Saudi Arabia, di Jazirah Arab, makan panasnya gila-gilaan tuh. Gak ada, kecuali kita tidak tahu mensyukuri nikmat Tuhan di mana kita hadir. Dan kita hadir hari ini adalah tidak lain ikut mensyukuri Tuhan telah memberikan kita hidup. Kalian Pak Desa, kamu dipilih sayang. Pak Lurah, Pak Dan Ramil, Kapolsek, Babinsa, Babinkantikmas, rahmat Tuhan luar biasa. Kita bisa seperti ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya hari ini datang atas 2 permintaan. 1 perintah, Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Salam Pak Jokowi untuk kalian. Yang kedua, itu gubernur mau memang suka main paksa. Dan kebetulan saya suka sekali kalau ada orang paksa saya. Jadi udah cocok ini. Datang lagi wagubnya, lebih maksa-maksa lagi di mobil. Nah, kalau gitu Pak Bupati, saya nggak biasa mundur, nggak biasa. Sepanjang dengan niat baik, niat tulus, niat ikhlas, pakai otakmu yang baik, pakai hatimu, dan kita lihat, kita bicara dengan alam yang ada ini, insya Allah segalanya harus bisa lebih baik dari yang sekarang. Dan saya bilang sama Pak Wagub, saya bilang Pak Gubernur tadi dalam telepon, saya tidak membawa program kemarin. Yuk kita rubah peradaban baru bagi NTT. Ya, jadi kita membangun sebuah peradaban baru di Nusa Tenggara Timur ini. Sumba Tengah dan Sumba Barat, Sumba lain mewakili akselerasi. Selain di Flores, saya janji lagi Pak. Ya, saya tadi teleponan bahkan dengan seorang pengusaha dari Rusia untuk bicara hal seperti ini. Oleh karena Pak Desa, Pak Camat, Pak Bupati, ini ilmu ini bagus banget, ya, dan kita buat dia lebih bagus ke depan. Ajak rakyatmu untuk penuh hati. Tugas kita adalah membuat rahmat dan melindungi rakyatnya. Tetapi mereka harus patuh pada kebijakan-kebijakan negara dengan baik. Setuju? Setuju. Begini, saya persilahkan Bapak Dirjen
Dirjen Hortikultura Pak Anton mohon berdiri. Ini yang ngurusi semua sayur dan buah-buahan yang ada di Indonesia. Dirjen Tanaman Pangan yang ngurusi padi dan jagung. Ini Dirjen Perkebunan yang ngurusi kopi, coklat, jambu mente, betul. Apa lagi? Kakao, vanili. Ya. Yang betul itu yang sana, yang kelapa. Nah, ada enggak? Dan ada dirjen satu lagi, Dirjen Peternakan yang ngurus dari ayam sampai dengan sapi, babi juga. Dan ada Prof Imam, staf khusus saya, Prof Imam ini yang telah mengasih saya, orang NTB. Ya, bawa sekalian. Ada direktur pupuk ada. Awas memang kalau kurang pupuknya sini. Siapa lagi ya? Udahlah. Nanti nggak habis waktunya. Oleh karena itu Bapak sekalian, Pak Dirjen dan Kepala Dinas Provinsi, mana Kepala Dinas Provinsi? Kau menyatu dengan saya. Ya minta-minta aja. Sekarang apa yang dibutuhkan, paling dibutuhkan dan pakai otakmu, bagaimana caranya dan tidak tergantung dengan uang APBN. Ya, kita pakai uang bank. Dari, ya. Saya mau Pak Dirjen di hamparan ini, tapi tentu saja di atas 5.000, ya, pakai mekanisasi. Bisa ya, Pak Dirjen? Bisa? Betul. Oke. Pertanian itu tergantung ada 4 hal yang paling utama menurut pikiran saya. Harus ada air, harus lahannya beres Bapak, jangan lagi bertengkar-tengkar di situ. Kalau mau bertengkar, udahlah hasilnya aja pertengkarkan, jangan tanahnya, supaya tanahnya tetap digarap. Yang ketiga, harus ada petaninya yang dilatih. Jadi semua yang masuk dalam hamparan sepanjang mata saya melihat ini, Bapak Bupati harus latih semua. Minimal latih hatinya juga, supaya mau bekerja sama, mau bantuan di Kapolres. Pak Dandim mohon bantuan. Ya, saya pakai Babinsamu, Babinkanti semua masuk semua di sini. Kalau sudah ditunjuk Pak Wagub, Pak Gubernur, Babinsamu dek, Babinkanti semua perbantukan. Ya, nanti saya bicara sama Kapolri, saya bicara dengan Kasat maupun Panglima TNI. Ya. Jadi tidak ada sudut di sini per sekian hektar yang tidak ada Babinsa, Babinkanti Mas melakukan pengawalan. Pak Dirjen bisa begitu Pak? Ya, gitu Kepala Dinas Kabupaten Tanaman Pangan dan, nah saya nggak mau pidato-pidato ini, saya mau bicara yang itu supaya waktunya singkat. Kapan itu? Bulan depan sudah tanam, bulan depan sudah olah, 100 hari sesudah bulan depan kita sudah lihat hasilnya Pak Anton. Ya, oke. Ada jiwamu. Pak Dirjen Tanaman Pangan ada? Nah, yang memang kau mundur. Oh, Pak Anton turun tangan ya. Pak Dirjen Perkebunan turun tangan. Peternakan kau bisa buat apa di sini? Hah? Sapi? Udah kepanasan sapi di sini? Babi? Ya. Oke, Pak Wagub tolong rumus lagi. Bapak pimpin timnya. Ini tentu ini bicara polisi, bicara teknisnya, tapi saya orang lapangan sama dengan kalian Pak Desa. Jadi kita selesaikan satu-satu di sini. Kalau kau cuma kasih lihat saya 2.000, 3.000, nggak cocok lah. Ya. Oleh karena itu saya mau mudah-mudahan semua Pak Desa, Pak Camat, Pak Bupati, semua petani yang ada di sini harus bisa sehati. Kalau perlu buat yang mana yang nggak mau kasih keluar aja. Ya. Artinya tidak dalam sistem. Karena kita ini untuk mereka. Saya mau tanam jagung di sini dalam hamparan ini, kalian nanti lihat hijau semua. Gitu Pak.
Kapan itu 100 hari dari sekarang? Mudah-mudahan Allah kasih, Tuhan kasih, kita lihat itu Pak Kapolres. Oh bangga di garis parisnya. Kalau begitu pompa airmu tambah di sini. Ya. Kalau nggak ada uang pinjam dulu di BRI. Nanti kita bayar bos. Uang itu kalau kau kasih ke ekonomi lain kemungkinan macet. Ya. Kalau orang mau beli baju bisa ditunda di COVID ini. Tahun depan aja pakai baju tua dulu. Kalau mau ganti motor, ganti mobil yang mogok-mogok itu perbaiki dulu sedikit-sedikit. Gak usah ganti dulu. Kenapa? Lagi sulit dunia dengan virus corona ini. Tetapi perut tidak ada yang boleh tahan. Oleh karena itu yang tumbuh ekonominya hanya pertanian. Yang BRI pasti bisa untung hanya pertanian. Oleh karena itu Pak Dinas, bukan kita pakai kamu holistik bersama Dirjen, Pak Dinas di bawah pimpinan kita pakai Wabang, kita akselerasi sama yang saya pakai di Kalimantan, sama yang saya pakai di Sumatera Utara. Kita akan lakukan seperti itu di sini. Tidak berarti bantuan tidak. Enak kan kalau 100 traktor tiba-tiba jalan dari sana ke sini. Iya, itu. Sesudah jagung, jangan sampai jagungnya aja, sampai dengan pabriknya. Ayo kita buat Pak Go. Ya, bukan bantuan, bukan konsepsi program itu yang saya maksud. Mungkin saja sebelum keluar jadi jagung sudah dalam proses industri, bisa saja seperti itu. Makanya kita coba aja dulu yang 100 hari ini. Ya, berat 100 hari 3 bulan dari sekarang. Saya berharap Desember kita sudah lihat sedikit hasil yang ada. Percepat kiriman bantuan. Kalau perlu pinjam dulu. Alat besar dari mana Pak? Dilakukan pendekatan, konsentrasi di sini dulu. Seperti itu. Kita jalan ke sana. Tentu sesumba lah kurang lebih. Kalau ini 10 berarti traktor begitu minimal 50 lah kira-kira begitu. Bisa nggak ya? Mungkin nggak? Dihitung dulu. Dihitung dulu. Kalau yang di Kalimantan itu saya kumpulkan dari Kalimantan Selatan masuk semua di Kalimantan Tengah. Jadi tidak harus beli Bapak, tidak harus konsentrasi di pusat aktivitas. Ya, nanti kita bicarakan ini. Intinya Bapak sekalian, saya hadir di sini. Kita harapkan ini, yang pertama pompa air dulu, yang diselesaikan berarti airnya dulu selesai. Yang kedua mekanisasinya main. Saya berharap tidak semua jagung lah Bapak. Saya berharap mungkin ada jalan tengah-tengah yang ditanam kalau sama dengan konsep di Sumatera Utara itu ada kelapa. Ada jeruk, 1 hektar itu minimal 25, berarti kalau di sini 5.000 hektar berarti 25 kali 5 berarti ada 125.000 pohon. Kalau dia tumbuh 2 tahun lagi menghasilkan itu bisa sampai di atas sekitar 100 miliar dari itu. Kalau begitu, kalau dia jeruk, berarti ada industri jeruk yang harus juga masuk, sudah dirancang, masuk dalam konsepsi. Pak Bupati, seperti itu Pak Bupati. Jadi, kalau cuma jagung, 1 hektar itu menghasilkan kurang lebih, kalau 7 ton, 1 hektar, 7 kali 3.000, 7 ton kali 3.000 berapa? 21 juta per hektar. Kos produksinya itu Pak Wagub tidak lebih dari 7 juta. Itu sambil merokok di dalam, sambil pesan nasi padang, sambil minum Coca-Cola. 7 juta. Jadi berarti ada spendnya 21 kurang 7 berarti 14. Nah, bayarlah traktor itu 1 juta 2 juta.
masih ada tersisa 12 juta untuk pemilik tanah. Kira-kira begitu gambarannya. Sehingga kita nggak usah ragu gitu. Siapa jaminannya? BRI, Menteri Pertanian, Pak Gubernur, Pak Bupati. Kita main. Sambil kita usahakan apa yang ada. Jadi kalau begitu, ini kerja cepat Pak. Ini tahun kan Pak? Pak Dirjen pun bisa masuk sini? Bisa ya? Kelapa bagus banget nih. Tapi kecil-kecil banget pematangnya. Pak Camat, Pak Desa, kalau bisa adalah jalan tani di tengah-tengah. Supaya bawa itu. Di jalan tani itu kiri kanannya dikasih pohon kelapa misalnya. Ya, kelapa yang bagus, jangan kelapa ini kelapa kurus ini. Kelapa yang bisa berbuah kurang lebih 100 buah dalam 1 tahun. Bahkan 150. Dan tidak perlu dipanjat. Ibu-ibu nggak usah pakai celana, ambil aja langsung. Iya, namanya kelapa genjah. Kelapa genjah. Dan sama dengan kelapa yang kita minum di Vietnam, di Thailand. Ya, Pak Gubernur, Pak Wagub, dan Pak Dirjen Horti masih bisa masuk kan? Mungkin ada hamparan-hamparan yang tidak harus jagung. Yang bagus airnya dekat-dekat danau itu buat sayur kan? Gitu Pak. Bisa paham Pak Bupati ya? Oke. Kalau gitu Pak Kepala Dinas dirancang baik-baik. Kalau perlu kau tinggal di Jakarta beberapa hari. Rumuskan dulu baik-baik baru kau kembali sini. Bawa Kepala Dinas Kabupaten. Ya. 1 minggu ini, minggu depan sudah selesai konsepnya. Ya. Tambah dengan Pak Profesor tadi yang terangkan itu dari universitas. Ya, kamu ikut ke Jakarta dia ya. Kita bicara sana. Ya Pak Dirjen nih. Anton turun tangan. Ya. Prof Imam koordinir dengan perguruan tinggi. Konsepsinya harus selesai, jangan terlalu tinggi-tinggi konsepsinya. Yang biasa-biasa aja, yang penting bisa dikerja. Jangan terlalu lama. Gitu Bapak, terima kasih banyak. Saya mau lihat ini traktor nanti ramai di sini. Saya mau lihat pompa bensin yang cepat ada. Kerja berat dulu, ya. Dan Pak Wagub, khusus Pak Wagub, kalau semula 10.000 aku malas lah. Aku mau lebih banyak lagi. Kalau kita lihat di kabupaten lain, ya. Jangan jauh-jauh dari sini supaya satu kali jalan. Itu Bapak, terima kasih ya. Maaf saya tidak sambutan. Ridha Allah bersama kita, saling mendoakan semoga rencana baik, niat baik insya Allah dijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.